Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai tanaman hias indoor. Tanaman hias apa saja yang dapat ditanam di dalam rumah atau dijadikan menjadi tanaman hias indoor dan bagaimana cara perawatannya. Simak video kami selengkapnya. Dan jangan lupa subscribe channel kami Kenzo Floris agar selalu update mengenai trik dan tips seputar tanaman hias dari kami. Nah, seperti yang kami katakan di awal tadi, tanaman hias apa saja yang dapat dijadikan tanaman hias indoor? Nah, semua tanaman hias dapat kita jadikan tanaman hias indoor. Akan tetapi ada beberapa tanaman yang tidak mampu bertahan lama di dalam ruangan yang nantinya akan menguning atau bahkan membusuk dan mati. Nah, tanaman hias yang dapat dijadikan tanaman hias indoor salah satunya adalah tanaman yang mampu bertahan di dalam ruangan yang cahayanya kurang atau tidak membutuhkan banyak cahaya. Nah, kedua, tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Nah, itu persyaratannya sih itu. Contohnya seperti Philodendron monstera ini. Bagaimana trik dan tips perawatannya? Yang pertama, untuk semua tanaman itu beda-beda. Nah, ada yang kemampuannya atau penerimaan cahayanya itu sangat sedikit atau banyak. Ada tanaman yang membutuhkan banyak cahaya. Nah, untuk tanaman yang membutuhkan banyak cahaya itu biasanya sekitar 3 hari kita taruh di luar untuk diangin-anginkan atau dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung atau matahari pagi maupun sore. Nah, seperti yang kami katakan tadi, dua persyaratan utamanya yang harus dipenuhi yaitu tanaman tersebut mampu bertahan di dalam ruangan yang kurang cahaya atau tidak membutuhkan cahaya yang banyak. Nah, yang kedua, tidak membutuhkan air yang banyak. Nah, untuk persyaratan ruangannya juga agar bisa menjadi ruangan atau ruangan dalam rumah ini yang cocok untuk tanaman hias indoor, yaitu pencahayaannya yang cukup, yang kedua sirkulasi udaranya yang baik, tuh. Terus cara penyiraman kita. Nah, cara penyiraman kita ini juga mempengaruhi. Nah, jangan terlalu sering menyiram tanaman hias indoor karena tanaman hias yang ditaruh dalam ruangan itu beda dengan tanaman hias yang ditaruh pada luar ruangan. Nah, media tanamnya itu akan selalu lembab atau kelembabannya akan lama banget dibandingkan dengan tanaman hias yang berada di luar ruangan. Di luar ruangan karena suhu udaranya agak tinggi jadi akan cepat kering. Itu salah satunya. Nah, tanaman hias apa saja yang biasanya atau cocok di dalam rumah atau dijadikan tanaman hias indoor? Kita akan mereviewnya sesaat lagi. Nah, ini dia ada beberapa contoh tanaman hias kami yang bisa dijadikan tanaman hias indoor. Nah, seperti yang kami katakan tadi, untuk perawatan tanaman hias yang membutuhkan cahaya banyak itu 3 hari sekali kita rolling atau kita tempatkan di luar ruangan agar mendapatkan sinar cahaya matahari dan mendapatkan sirkulasi udara yang natural lagi. Nah, untuk ruangan yang mempunyai pencahayaan yang bagus dan sirkulasi udaranya juga bagus, biasanya itu akan membuat tanaman hias indoor bertahan lebih lama dan tidak perlu 3 hari sekali, bisa 1 minggu sampai 2 minggu sekalipun masih bagus untuk tanaman hias di dalam ruangan. Bahkan saya pernah melakukan percobaan sampai 1 bulan pun itu tidak masalah asalkan pencahayaannya bagus dan sirkulasi udaranya yang bagus juga. Nah, untuk pencahayaannya bagus itu bisa dari jendela atau sinar matahari langsung yang melewati jendela atau bisa pencahayaan buatan yaitu dari sinar lampu. Sementara untuk sirkulasi udara juga dari ventilasi udara yaitu jendela ataupun dari AC atau blower ya. Yang biasanya juga sirkulasi itu juga
bisa membantu tanaman hias indoor bertahan lama dalam ruangan. Nah, seperti itu. Untuk tanaman hias yang bisa bertahan lama atau tidak butuh pencahayaan yang terlalu banyak, bisa bertahan 1 minggu ya di dalam ruangan yang sirkulasi dan pencahayaannya itu kurang baik. Nah, kalau yang membutuhkan cahaya yang banyak seperti yang saya katakan tadi, itu sekitar 3 hari sebaiknya ditaruh di dalam ruangan. Nah, atau bisa menggunakan rumus 4-2. Nah, 4 hari di dalam ruangan dan 2 hari ditaruh di luar ruangan, seperti itu. Nah, tanaman apa saja yang direkomendasikan atau biasanya ditempatkan di dalam ruangan? Nah, yang ini salah satunya itu Philodendron monstera. Juga ini ada Philodendron mayoi. Ini juga monstera. Nah, ini salah satu tanaman hias yang dapat bertahan lama di dalam ruangan, yaitu karet kebo ya. Ini karet kebo yang variegata ruby. Terus ada palem kuning, ini juga sangat handal, bandel banget dalam ruangan. Ini ada Syngonium, juga ada Philodendron, ada Gloriosum ya, Philodendron Gloriosum. Nah, sirih gading. Nah, sirih gading ini sangat bandel dalam ruangan. Saya yang pernah saya katakan tadi, 1 bulan tempatkan dalam ruangan, ya ini tanaman hias sirih gading. Ini ada Syngonium, juga cocok dalam ruangan. Ini sirih-sirian, sirih manjula, Philodendron pink splash ya. Philodendron pink princess ini ya. Cocok. Juga ada Philodendron Birkin, juga cocok. Nah, itu juga Sansevieria atau lebih dikenal sebagai lidah mertua, juga bandel banget. Lidah buaya juga mampu bertahan lama. Aglonema seperti ini juga bisa, asalkan menggunakan rumus tadi 4-2, 4 hari dalam ruangan, 2 hari di luar ruangan, atau 3 hari sekali ditaruh di luar ruangan, sekitar 1/2 hari bisa ditaruh lagi di dalam ruangan. Sirih-sirian seperti ini watermelon ya. Ini lidah mertua, sirih gading, Philodendron atau Berkeley. Nah, itu tadi beberapa tanaman hias yang cocok dijadikan tanaman hias indoor. Masih banyak lagi tanaman hias yang cocok ditempatkan di dalam ruangan atau dijadikan tanaman hias indoor. Teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri tanaman hias apa saja yang ditempatkan di dalam ruangan. Yang penting memiliki persyaratan tadi, tidak membutuhkan cahaya yang banyak dan tidak membutuhkan air yang banyak juga, dan persyaratan untuk ruangannya memiliki pencahayaan cukup dan sirkulasi yang cukup. Dan atau bisa di rolling ya, atau diganti tanaman hias kita dengan rumus yang tadi 4-2 atau 3 hari sekali ditempatkan di luar ruangan, dengan rumus 4-2, 4 hari di dalam ruangan dan 2 hari di luar ruangan. Nah, demikian dari kami Kenzo Floris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.